menang sik. Ah, siapa tuh? Tolong! Lu jangan saya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Diam! Diam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Nabil dengan NIM 476 dari kelas H dengan rekan saya. Nama saya Danang Prawito, NIM 491. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kriminologi. Nah, jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu mencakup 3 pokok pembahasan. Dan yang pertama yaitu tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi, dan yang kedua ada tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan persoalan kejahatan. Dan yang ketiga yaitu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama yaitu tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memberi sedikit pengantar tentang kejahatan dan kriminologi. Seperti yang telah dikatakan oleh Frank Tannenbaum, kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan itu terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan tiada henti untuk memperdebatkannya. Oleh karenanya, kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia atau masyarakat, di sana pasti ada kejahatan. Demikian pula sebaliknya. Para pakar setuju bahwa kejahatan haruslah diberantas dan ditanggulangi. Kehendak para pakar ini baru berkembang di abad ke-19. Dengan lahirnya ilmu baru berupa kriminologi, menurut P. Tominaz pada tahun 1830 sampai dengan 1999, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dengan kausanya dari kejahatan tersebut dan berupaya untuk menanggulanginya. Salah satu persoalan yang sering muncul di permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan. Oleh karenanya muncullah suatu pertanyaan, yaitu sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan. Lanjut. Nah, menurut Sutherland, jadi kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Nah, kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi tersebut terbagi atas 3 bagian, yaitu sociology of law, atau mencari analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadi atau terbentuknya hukum. Yang kedua ada etiologi kriminal. Etiologi kriminal ini mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan, serta penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum. Dan yang ketiga ini yaitu etiologi kriminal. Nah, etiologi kriminal ini mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan control of crime. Lanjut. Michael Endler berpendapat bahwa
kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Definisi kriminologi selanjutnya yang diberikan oleh Walter Reckless, yang juga memasukkan unsur baru ke dalam definisi kriminologi, yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan untuk memayungi metode penghukuman terhadap penjahat maupun bekerjanya sistem peradilan pidana. Salah satu perdebatan dalam kriminologi adalah soal sifat kajian ilmu itu sendiri. Soal tersebut yaitu adalah apakah kriminologi merupakan ilmu yang bersifat normatif atau bersifat non-normatif. Jadi menurut Albianci, jika kejahatan itu merupakan konsep yuridis, maka menjadi pintu masuk bagi kriminologi untuk mempelajari norma-norma. Oleh karena itu, kriminologi berbeda dengan Bianchi. Herman Mannheim berpendapat bahwa meskipun kriminologi itu mempelajari sesuatu yang bersifat normatif, kriminologi itu tersendiri tidaklah bersifat normatif, akan tetapi bersifat faktual. Selanjutnya yaitu tentang apakah kriminologi perlu membatasi dirinya hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis atau juga perlu mempelajari tingkah laku lainnya yang tidak diatur dalam hukum pidana. Di sini terdapat dua pendapat. Terdapat dua pendapat yang saling berlawanan. Kubu yang satu beranggapan bahwa kriminologi hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis. Sedangkan kubu kedua berpandangan sebaliknya, yakni kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan dalam arti yuridis, tetapi juga perilaku lain yang bertentangan dengan norma-norma yang dalam masyarakat. Pendapat kedua inilah yang banyak dianut oleh para kriminolog. Pandangan yang melihat kejahatan hanya dalam konsepsi yuridis dianut oleh Feuillante. Menurutnya perbuatan yang antisosial adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dirumuskan sebagai kejahatan dalam undang-undang. Oleh karena itu, prinsip-prinsip de minimis non curator harus diterima oleh para kriminolog. Nah, karena kriminologi itu mempelajari tentang kejahatan, maka kami di sini akan memfokuskan kejahatan itu sendiri. Jadi kejahatan pada awalnya merupakan masalah pribadi atau masalah keluarga, tidak ada campur tangan penguasa. Ibaratnya hutang nyawa dibayar dengan nyawa, telinga dengan telinga, dan seterusnya. Jadi urusan pribadi atau keluarga, yang pertama kejahatan itu dipandang sebagai persoalan pribadi. Dan pada perkembangan yang kedua, konsep kejahatan berkembang di mana ada yang menjadi urusan publik dan ada yang menjadi urusan privat. Hal-hal yang terkait pengkhianatan terhadap raja itu masuk urusan negara, sedangkan urusan yang antar individu atau antar pribadi maka menjadi urusan pribadi atau keluarga. Dan yang kemudian yaitu masuk di abad 18, di mana pada waktu itu mazhab klasik. Kejahatan menurut mazhab klasik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, sehingga setiap perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang itu merupakan kejahatan. Dan yang terakhir ini, yang keempat,
pada abad ke-19 muncul pandangan baru yang menitik beratkan pada pelaku kejahatan itu tersendiri. Kemudian perkembangan selanjutnya, yang kelima, konsep kejahatan. Konsep kejahatan yang berkembang ke arah kejahatan non-hukum, di mana pada waktu itu banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika, terutama sampai pada abad dengan ke-20. Lanjut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan singkat mengenai mazhab positif dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada 3 mazhab dalam kriminologi, yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi, mazhab Prancis atau mazhab lingkungan, mazhab biososiologis atau gabungan keduanya. Mazhab yang pertama adalah mazhab Italia atau mazhab antropologi, tokohnya Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, sifat jahat merupakan bawaan dari lahir. Jadi kejahatan itu sudah dibawa dari lahir, karena pandangan yang pertama ini mengatakan bahwa dari sudut antropologi kejahatan itu mempunyai ciri-ciri merupakan penjahat. Ini kata Lombroso. Tipe yang pertama, hidungnya pesek, tengkorak yang asimetris, dahinya melengkung ke belakang, kemudian rahang bawah panjang, alisnya tebal. Apakah teori Lombroso ini masih bisa dipertahankan? Apapun itu, Lombroso mempunyai murid yang bernama Ferry. Ferry inilah yang mengembangkan teori yang dikemukakan oleh Lombroso. Menurut Ferry, bahwa timbulnya kejahatan itu merupakan pengembangan dari keadaan fisik individu, kemudian mempengaruhi oleh lingkungan sosial. Mazhab yang kedua yaitu mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Tokohnya adalah Alakasegue. Menurut mazhab Prancis, bahwa keadaan sosial di sekelilinglah yang merupakan benih timbulnya kejahatan. Jadi lingkungan ini bisa berupa lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan lingkungan lainnya. Pokoknya ini faktor lingkungan. Kemudian tokoh lain dari mazhab Prancis ini adalah Gabriel Tarde, yang mengatakan bahwa kejahatan itu sebagai gejala sosiologis yang dikuasai oleh adanya peniruan. Nah, ini nanti akan terkait dengan teori asosiasi diferensial. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab gabungan atau biososiologis. Dipelopori oleh Ferry, muridnya Lombroso. Dari Ferry kemudian dikembangkan oleh Bonger. Menurut Ferry, bahwa kejahatan itu terdiri dari bawaan dan lingkungan K sama dengan B tambah L. Kemudian Bonger mengembangkan bahwa K sama dengan dalam kurung B tambah 1 tambah L tambah B itu bawaan. 1 kecil itu keluarga. L besar itu lingkungan sosial. Jadi sangat kompleks bahwa kejahatan itu gabungan dari ada bawaan dan faktor lingkungan. Adolf Quetelet mengatakan bahwa sangat sulit mencari bahwa orang itu jahat sekali sampai tidak mempunyai hati nurani, atau yang baik sekali juga sangat sulit. Selanjutnya kita masuk di pembahasan, yaitu macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural, atau kata lain juga sosial kriminal. Jadi mazhab Prancis atau aliran lingkungan, mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan.
karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Nah, aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahir. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan, yaitu the next is merciful and innerest age, yang artinya dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan corak dan sifat masyarakat yang mana penjahat itu hidup. Misalnya nih, perumahan yang sangat jelek, di mana orang yang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk, sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Nah, pemuka-pemuka dari mazhab lingkungan atau mazhab Prancis ini yaitu si Lacazette. Kemudian Monoforir, ia seorang antropologi, dan Guattari, yaitu dia seorang tokoh yuris dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial pada kriminalitas. Selanjutnya, mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu lingkungan alam, yang dipelopori tokohnya Montesquieu. Yang kedua yaitu lingkungan sosial, tokohnya ini Althusser dan Guattari Edwin. Dan yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu lingkungan ekonomi, tokohnya yaitu F. Turati N. Kolajani dan W.A. Bonger. Semisal Lacazette menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial seperti juga hal lain-lainnya. Gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Nah, Tarde ini menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan suatu kejahatan. Kuman adalah suatu penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbul perbuatan jahat. Semisal F. Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, akan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki.
nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Nah, di sisi lain, Enkolajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologi sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Nah, ia ini menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan, hak milik mendorong ingin mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Untuk mazhab lingkungan spiritual, pelopornya adalah M. de Bates. Nah, jadi menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dan kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam sehingga kebusukan dan kejahatan mulai berkembang dengan subur. Kemudian ternyata ajaran Bates ini mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan. Semisal si Ferry yang menyatakan bahwa kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi satu orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan ini juga diperkuat oleh perkataan. Lalu J.W. Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.351 penjahat, kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap tidak percaya adanya Tuhan. Lanjut. Dan selanjutnya jadi untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Umumnya yaitu yang pertama ada anomi, yaitu ketiadaan norma atau strain, ketegangan. Yang kedua ada cultural deviance atau penyimpangan budaya. Yang ketiga yaitu social control, kontrol sosial. Teori anomi dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Eventually, 12 o'clock midnight. 2 hours later. Meanwhile, 8:01 p.m. the next day. Later, 20 minutes later. 6 hours later. Several bad puns later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ngapain panik? Gue jago anjing. Sakit sekali, pribadi. Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Kalau berani diam. Menang Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama ada ketiadaan anomi atau ketiadaan norma.
atau strain yang bisa diartikan sebagai ketegangan. Nah, yang kedua yaitu ada cultural defense, penyimpangan budaya. Yang ketiga yaitu social control atau kontrol sosial. Jadi teori anomi dan penyimpangan budaya ini memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Jadi teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Jadi penganut teori anomi ini beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji yang tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain. Nah, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem mereka sendiri, mereka mungkin mereka telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Jadi mungkin hanya segini saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa halangan. Saya akan menyanyikan lagu Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah. Maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Ada anjing kecil